Selamat pagi guys, anak-anak teens for Christ GPD Melati. Ya, pagi ini tentunya masih mendorong kalian, mengingatkan kalian juga ya, kita punya aktivitas di rumah. Ya, kalian bisa homeschooling, home learning di rumah dengan baik, ya, dengan sungguh-sungguh. Jangan banyak nonton mungkin atau main games ya, tapi tetap bisa mengikuti setiap pembelajaran dengan baik. Di waktu senggang kalian mungkin bisa isi dengan hal-hal yang positif ya, bisa diskusi dengan keluarga, dengan papa mama ya, atau mungkin ya kita bisa merenungkan firman Tuhan seperti pagi ini ya. Hari ini mendorong juga jangan keluar rumah, tetap ada di dalam rumah, jangan kemana-mana. Ingetin orang tua juga jangan kemana-mana ya. Nanti tentunya sampai saat kita bisa bertemu kembali dalam ibadah remaja, pasti ada kesukaan tersendiri ya. Penyakit tentunya bukan sekarang-sekarang ini aja. Penyakit itu setiap generasi tentunya mengalami virus penyakit ya. Dalam sejarah mencatat seperti itu. Bahkan firman Tuhan juga mencatat angka-angka kematian bisa mempengaruhi satu bangsa hanya gara-gara penyakit gitu ya. Hari ini kita belajar bagaimana menghadapi ancaman seperti ini ya, virus corona COVID-19. Kita buka dulu dalam Mazmur 107 ayat yang ke-19 dan 20. Ya, Mazmur 107 ayat 19-20 katakan seperti ini. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka, dan sampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Ya, nyanyian syukur perikopnya dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Mazmur 107. Tadi kita sudah baca ayat 19 dan 20. Ya. Mereka berseru-seru, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dalam kecemasan mereka, dalam ketakutan mereka. Ya. Tapi ternyata apa dikatakan di situ, diselamatkannya Tuhan mereka dari kecemasan mereka. Ya, bahkan diluputkan dari liang kubur. Ya, awal tahun ini kita dikejutkan dengan berbagai macam bencana. Ya, dan yang terakhir tentunya kita diperhadapkan dengan virus yang mematikan, virus corona dari Wuhan, virus COVID. Ya, yang tadinya mungkin kita hanya berpikir menyebar hanya di satu kota Wuhan, Tiongkok, ternyata mulai masif menyebar bahkan sampai ke seluruh dunia. Indonesia sendiri juga awal-awal tahun, bahkan virus ini sudah dari bulan Desember kita masih mengadakan Natal dan sebagainya, bahkan sampai awal tahun kita nggak pernah berpikir apa-apa tentang virus ini. Tapi ternyata virus ini bahkan sampai ke Indonesia, di Indonesia. Dan kalian bisa nonton berita bagaimana di Indonesia pun juga virus ini begitu berpengaruh, banyak sekali orang-orang yang meninggal ya, seratusan orang yang meninggal. Kalian lihat bagaimana virus wabah begitu mempengaruhi kita. Pada saat Daud dalam Mazmur 38 dikatakan seperti ini, Mazmur 38, dia seakan-akan berteriak, Daud berteriak pada Tuhan. Di manakah Allah? Di manakah Allah pada saat ia merasa begitu menderita ya. Mazmur 38, dia begitu menderita karena penyakit. Ya, karena penyakit yang dia alami, karena penyakit yang dia derita. Ya. Di situ dikatakan perikopnya doa pada waktu sakit. Daud benar-benar merasakan, Tuhan, jangan hukum aku dalam kegeraman-Mu. Penyakit yang dia alami membuat dia kehabisan tenaga, remuk redam, aku merintih, dan jantungku berdegap-degup katanya.
Karena Allah diam saja dalam pemikiran Daud pada saat itu, apakah Allah diam saja pada saat penyakit itu menimpa dirinya. Mungkin sekarang kita berpikir, Tuhan, kenapa Tuhan diam aja pada saat pandemi corona ini. Bahkan kita lihat negara-negara Kristen, Amerika, puluhan ribu orang bisa meninggal hanya gara-gara sebuah penyakit. Apakah mereka berkata dalam pikiran mereka, dalam hati mereka, mungkin apakah ini suatu hukuman daripada Tuhan? Memang Alkitab nggak pernah mencatat bahwa Tuhan akan menghukum kita dengan virus corona, enggak. Tapi yang menjadi pertanyaan seperti pertanyaan Daud mungkin dalam benak kita, di manakah Tuhan pada saat kita perlu adanya Tuhan? Tapi yang timbul dalam benakmu, waktunya bagi kita, tentunya ya, bukan hanya mengoto saja, tentunya bagi kalian anak-anak teens, anak-anak remaja, waktunya bagi kita untuk percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, kita bisa lihat di situ Tuhan yang mengatur, Tuhan yang mengatur seluruh bagian hidup manusia ya. Siapa yang bisa menghalangi penyakit datang dalam diri kita? Kan enggak. Penyakit bisa datang itu saja dalam diri kita. Apalagi seperti ini, kita harus didorong sama pemerintah untuk menjaga diri bersih, melakukan isolasi diri di rumah, ya, dengan tujuan apa? Untuk kita juga menjaga diri baik-baik. Apakah itu bukan dari Tuhan? Tentunya juga dari Tuhan. Mendorong kepada kita, udah tahu itu penyakit, jangan ditantangin, jangan kita dilindungi darah Kristus terus kita berani menghadapi penyakit ini, nggak bisa, enggak. Ya, yang pasti seperti Daud, dia mengandalkan dan meminta pertolongan Tuhan. Dia percaya terus dan dia yakin percaya bahwa Tuhan akan menolong dia. Dia tahu dia nggak akan bisa menghindar dari penyakit, tapi dia tahu dan dia yakin bahwa Tuhan yang bisa menolong dia dan menguatkan dia dan memampukan dia melewati sakit penyakit itu. Ya, dalam Ibrani 13 ayat 5b, Ibrani 13 ayat yang terakhirnya. Ibrani 15 ayat Ibrani 13 pasal yang terakhir. Ibrani 13 ayat yang ke 5b. Katakan seperti ini. Aku sekali-kali, katakan seperti itu dalam firman Tuhan ya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wah, ayat ini luar biasa Tuhan. Dalam Ibrani katakan, mendorong kepada kita, Tuhan katakan sekali-kali Tuhan katakan. Yang pasti sesuatu itu bisa terjadi, dalam diri siapapun bisa terjadi. Tuhan mengizinkan segala sesuatu itu terjadi. Ya, dan Tuhan juga yang memampukan kita untuk bisa melewati apa yang sudah Dia izinkan itu terjadi. Ya, mungkin ada kalian dengar, mungkin ada hamba-hamba Tuhan atau pendeta yang kalian tonton di YouTube dan sebagainya berbicara begitu berani tentang virus ini. Jangan. Kita percaya bahwa setiap orang bisa alami sakit penyakit. Bahkan Yesus sendiri mungkin bisa sakit. Ya, tapi memang tidak tercatat di Alkitab. Tapi dia bisa lelah. Dia masih manusia. Manusia bisa sakit. Mungkin dia sakit flu, nggak tercatat di Alkitab. Tuhan Yesus sakit flu, enggak. Tapi dia suatu saat mungkin bisa mengalami sakit. Ya. Nah, yang perlu kita lakukan tentunya tetap berdoa
mengandalkan Tuhan, berteriak sama Tuhan seperti apa yang dilakukan oleh Daud, dan juga tadi mengkarantina ya, mengisolasi diri di rumah. Moto yakin kalau kalian di rumah pasti bersih lah, kan nggak bersentuhan dengan, kecuali ada pembantu di rumah ya. Pembantu juga usahakan untuk dia bisa safe, bersih gitu ya, sebelum dia memegang segala sesuatu, cuci tangannya. Kalau dia dari luar, dia harus cuci tangannya, menjaga kebersihan, pakai masker mungkin ya, biar kalian di rumah juga bisa tetap bersih ya kan. Tapi kalian harus tetap di rumah, kalaupun keluar ya janganlah bersentuhan dengan orang ya, lebih baik menjaga jarak dan sebagainya ya. Lebih baik di rumah lah, kerjakan segala sesuatunya di rumah. Ya kalau bosen ya ini bisa terus dengerin ini, nanti Moto akan update lagi buat kalian ya. Kiranya hari ini bisa mendorong kalian juga untuk menjadi berkat juga bagi orang tua kalian, mendorong Bapak, Ma, kita didorong untuk percaya dan mengandalkan Kristus dalam kehidupan kita. Sebab Ibrani tadi 13 ayat 5 bagian B katakan, sekali-kali Tuhan tidak akan meninggalkan kita, tidak akan membiarkan kita sekalipun. Jadi Tuhan ada bagi kalian, Tuhan ada bagi Moto, bagi keluarga Moto. Tuhan ada bagi keluarga kalian di rumah. Tadi kita belum berdoa awalnya. Kita berdoa, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat hari ini, terima kasih, dan kiranya apa yang menjadi kebenaran firman-Mu hari ini mendorong kepada kami semua untuk terus mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kami, berharap bahwa hanya Tuhan yang sanggup memampukan kami melewati kondisi-kondisi yang seperti pada saat-saat ini Tuhan. Baik hamba-Mu sendiri, baik anak-anak teens Tuhan, baik pengurus yang lain Tuhan, baik guru-guru teens yang menyaksikan ini Tuhan, memberkati kami, kuatkan kami, terus berikan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dan merendahkan diri kami di bawah kaki-Mu. Dan kami rindu Tuhan, biar Allah boleh menjamah dan menolong agar pemerintah dapat menguasai kondisi ini dengan baik, dan virus ini dapat segera lalu dari negara kami, sehingga kami bisa beribadah kembali bersama-sama. Kami yakin ada sukacita yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat firman-Mu. Dan kami alaskan semuanya ini Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin ya anak-anak teens ya. Sekali lagi, tetap keep safe, tetap aman di rumah, jangan beraktivitas yang berlebihan di luar. Moto akan coba untuk terus meng-share, membagi hal-hal yang menguatkan kita bersama. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.